kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah sehat Ibu, kumaha sawalerna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Berapa lama ya saya nggak kesini? Ya kurang lebih 2 pekan lah Bu. Oh, yang terakhir itu ya, Kan sengaja pas yang terakhir ya. kegiatan Karena ini lebih terserapnya kemana nih? Ke dunia kerja, misalnya ke wirausaha, ke dunia kerja, atau lebih ke melanjutkan? Kalau di sini hitungan berdasarkan data beberapa 2 tahun terakhir, yang melanjutkan itu hampir banyak itu di kisaran 30-40%. Kemudian yang 50% itu dia bekerja, ada yang bekerja sesuai jurusannya. Ya, linear berarti ya? Linear, ada yang bekerja tidak sesuai jurusannya. Dan yang terakhir, yang sisanya 10% itu dia yang ada berwirausaha. Terus kemudian ya mungkin karena tuntutan mungkin ada yang menikah dan lain seperti itu benda. Tapi kebanyakan memang hampir 30-40% yang melanjutkan. Karena satu sisi mungkin untuk tingkat kelanjutan kompetensi ya, profesi khususnya kesehatan itu kan ada beberapa tempat yang mengharuskan minimal D3 gitu. Sehingga mereka mungkin orang tuanya atau orang tua siswa-siswinya yang merasa dari sisi ekonomi yang mampu, mereka lebih melanjutkan. Gitu. Dan kemudian yang belum melanjut, ada juga yang bekerja sambil melanjutkan, ada berdasarkan data 2 tahun tadi seperti itu. Keberhasilan lulusan dan kompetensi anak-anak juga didukung ya oleh tenaga pendidiknya. Insya Allah. Yang Bapak rasakan seperti apa tenaga pendidik yang ada di sini? Kan sekarang kita sedang memasuki masa digital ya. Betul. Semua dilaksanakan secara digital, menggunakan komputer. Kemudian juga pembelajaran dibuat dengan berbagai macam aplikasi. Nah, apakah di sekolah ini juga sudah menerapkan hal yang seperti itu untuk para pendidiknya dalam pembelajaran? Satu sisi kita SMK Bakti Kencana Soreang mencoba untuk memulai ke arah sana. Kita mencoba untuk mempersiapkan ke arah sana, di mana mungkin sekarang kita sudah mulai memasuki era yang praktis ya, era digital, sehingga mau tidak mau siswa-siswi juga harus paham, dan apalagi gurunya mungkin harus betul-betul memahami situasi dan kondisi dalam proses terutama kegiatan belajar mengajar. Sehingga ini hal yang harus kami sikapi di SMK ini, di SMK Bakti Kencana Soreang. Terus bagaimana kalau di SMK, alhamdulillah kita sudah mulai mencoba, dimulai di tahun ajaran kemarin kita sudah mulai mencoba menggunakan basis digital. Di antaranya kita untuk kegiatan ujian, kemudian dan sebagainya kita sudah menggunakan paperless, artinya sudah tidak menggunakan kertas lagi, sudah menggunakan berbasis aplikasi, baik itu Android ataupun iOS. Kemudian untuk media pembelajaran juga kita hampir dari beberapa tahun yang lalu, kita dari setiap kelas juga sudah menggunakan media pembelajaran, mulai dari LCD TV dan sebagainya, artinya itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang selanjutnya mungkin ini yang belum bisa berjalan baik ya, di mana kita membuat sebuah aplikasi khusus untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Kita buat namanya e-learning. E-learning itu khusus dibuat oleh tim kurikulum dan tim IT khusus untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Di mana e-learning itu termasuk mungkin ada absensi siswa. Jadi absensi siswa itu tidak harus secara manual oleh kertas ya. Jadi Bapak Ibu guru tinggal buka e-learning saja, nanti bisa ketahuan ketika anak komen terus hadir itu langsung terekap gitu. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa memasukkan nanti khusus untuk kuis, misalkan sebelum proses pembelajaran kan ada prates atau post-test gitu kan, itu bisa dilakukan di sana. Dan itu kemudian modul ajar, kemudian bahan ajar itu bisa dimasukkan ke e-learning itu. Cuman memang di kita di sini belum maksimal, ada yang sudah ada yang sudah menggunakan, ada yang belum mengerjakan. Ini mungkin salah satu PR bagi kami khususnya di Bakti Kencana, sehingga saya harapkan mereka Bapak Ibu guru bisa mengikuti keterbaruannya khususnya di bidang digitalisasi dalam proses kegiatan belajar. Banyak hal yang lain sih, terutama kita perpustakaan digital juga sudah mulai merancang dan memang belum 100% terlaksanakan dan terpenuhi itu.
Kalau ini guru-guru semuanya sudah digital atau masih ada yang konvensional, misalnya teh ada yang nyaman gitu dengan konsep-konsep yang terdahulu gitu, masih pakai kertas, atau misalnya masih mempertahankan tradisi yang lama, misalnya tidak mau mengikuti perkembangan karena gaptek atau dan sebagainya. Masih ada tidak seperti itu? Masih ada Bunda. Masih ada guru-guru yang seperti itu. Kalau mereka ada yang mengikuti perkembangan teknologi, ada yang masih konvensional, masih ada. Dan ini memang menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi kami dan tim, bagaimana untuk memaksakan mereka yang mengikuti perkembangan yang positif ya dari teknologi ini sebenarnya gitu. Masih ada. Bagaimana cara Bapak men-treat mereka gitu supaya mereka melek digitalisasi gitu? Ya, betul. Jadi keluar dari zona nyamannya itu seperti apa? Yang pertama mungkin bagaimana caranya kita mencoba terutama bagaimana yang pertama mungkin pola pikir ya, mindsetnya harus betul-betul dirubah, terutama merubah pola pikir dan kesadarannya, gitu kan, sehingga bahwasanya kita ini hidup di zaman modern, di zaman canggih, bukan zaman dulu kita sekolah gitu, tapi zaman anak kita atau cucu kita sekolah. Nah, sehingga mau tidak mau kesadaran itu harus dibentuk. Nah, sehingga apa caranya mungkin nanti ke depan kita mengadakan salah satunya mungkin workshop, terus kemudian pelatihan-pelatihan. Mungkin sebelum ke guru, saya pribadi juga ikut pelatihan dan tim manajemen di sini dari kurikulum untuk pelatihan, terutama ada tim IT-nya, sehingga minimal kita tidak harus mengundang dari luar ya. Dari kita udah ada orang yang memang sudah bisa memberikan kesadaran, memberikan ilmu, mentransfer ilmu pentingnya perubahan dalam teknologi tersebut. Sehingga memang mengajar di era digital sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya banyak dimudahkan gitu Bunda ya, mudah sebagai tinggal itu merubah pola pikirnya. Kemudian mungkin yang selanjutnya caranya itu membangun ya, membangun kepedulian. Membangun kepedulian dari Bapak Ibu guru khususnya di sekolah ini ya, dimana bahwa perubahan itu sangat penting. Perubahan itu sangat penting di era yang serba instan hari ini, terutama di bidang teknologi. Sehingga yang saya harapkan mungkin nanti bagaimana caranya ya, kami akan mencoba melakukan pendekatan secara personal gitu kan, terutama bagi guru-guru tadi yang resisten gitu, bagi guru-guru yang memang masih ada ya guru yang masih ada gitu ya, peradakan seperti itu. Artinya coba kita bina dulu aja gitu, sampai 1 tahun pelajaran. Mungkin ketika tahun pelajaran masih seperti itu ya mungkin nanti dibinasakan saja. Ya artinya kan ya kita kalau ingin maju artinya kan harus lari bersama, harus jalan bersama. Kalau misalkan kita semua tim yang ada di sini ada satu orang mungkin yang tidak bisa jalan, kan mungkin masih bisa tergendong ya. Kalau misalkan yang tidak bisa jalannya setengah kan repot. Ya udah aja pangkas awe kan anu bisa jalan gitu kan. Ya sehingga itulah yang paling penting. Mungkin nanti akan ada pendekatan secara personal ketika kita sudah melakukan pelatihan yang bagi guru yang resisten lah. Tetap kekeh dengan pendiriannya gitu. Kita akan coba pendekatan secara personal, secara baik-baik kita ajak yang mudah-mudahan bisa berubah. Dan yang selanjutnya mungkin dari sisi itu kita coba untuk menyiapkan fasilitasnya. Ya, sementara alhamdulillah kalau di Bakti Kencana Sayang ini fasilitas sudah ada, semua sudah terfasilitasi. Ya tinggal tadi bagaimana membangun kesadaran dari Bapak Ibu guru, terutama untuk menggunakan ya media yang sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya mungkin yaitu tentang penguatan yang positif ya, pemberdayaan dan penguatan positif tentang pentingnya perubahan atau penggunaan media teknologi ini untuk proses pembelajaran. Dan memang kita ini belum sampai ke sana gitu Bunda. Jadi sampai saat ini kita juga belum terlalu mengevaluasi besar-besaran gitu. Memang kan kalau seharusnya ada reward tersendiri ya gitu kan bagi guru yang memang sudah mengubah pola pikirnya. Dan ini memang mudah-mudahan nanti di kemudian hari kita bisa menerapkannya. Sehingga nanti mungkin ke depan kita harus ada evaluasi, terus kemudian ada refleksi dari program-program yang kita buat khususnya di bagian kurikulum. Sehingga mungkin nanti untuk forum evaluasi ini mungkin nanti
ada kelompok tertentu atau forum-forum tertentu, misalkan nanti per 3 bulan atau per semester. Kita sudah ngobrol dengan Pak Erik nanti kita per triwulan itu kita aktifkan lagi untuk komunitas belajarnya. Jadi nanti 1 jam atau 1 jam sampai 1,5 jam lah para itu. Jadi ketika di Kombel itu langsung aja kita mengupas masalah saja. Misalkan di MGMP Bahasa Indonesia ada nggak masalah temuan di lapangan nih dari proses pembelajarannya. Nanti di MGMP itu ada nggak temuan masalahnya, sehingga nanti dari teman-teman yang lain bisa sharing. Ternyata untuk perlakuan kelas ini seperti ini. Nah itu mungkin salah satu cara sehingga nanti terutama masalah nanti mungkin bisa muncul di Kombel itu, ada nggak guru yang masih mengajar secara konvensional seperti itu, sehingga itu mudah-mudahan nanti bisa tercermin nanti apa yang harus kita lakukan ke depan. Begitu Bunda. Kalau pandangan saya seperti itu. Luar biasa sekali ya, banyak inovasi ya, kreatif. Amin, mudah-mudahan. Jadi guru-guru diajak untuk berbagi praktik baik. Betul Bunda. Gitu ya. Jadi saling support mungkin saling memberikan masukan seperti itu ya. Mudah-mudahan mereka bisa mengikuti ya, beradaptasi keluar dari zona nyamannya.